Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mabadu. Pada pertemuan kuliah kedua ini untuk mata kuliah fikih muamalah, insyaallah kita akan membahas tentang harta. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah harta. Mungkin dalam frasa harta benda, harta karun, harta warisan, atau harta kekayaan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan harta? Secara bahasa, harta diambil dari bahasa Arab, yaitu al-mal, yang mengandung arti berpaling atau condong dari tengah ke salah satu sisi. Artinya bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Yang dimaksud dengan bentuk materi adalah berupa fisik atau benda, sedangkan yang dimaksud dengan manfaat adalah kegunaan atau faidah atau benefit, keuntungan. Jika dikatakan apa manfaat dari benda ini, artinya bahwa benda tersebut memiliki kegunaan, memiliki faidah atau keuntungan tertentu yang melekat pada benda tersebut. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar rumah. Aspek materi dari rumah tersebut adalah berupa fisik. Fisik rumah yang bersifat kebendaan yang bisa dilihat, kita bisa lihat, kita bisa raba, terlihat nyata, dan dapat dihadirkan. Sementara aspek bentuk manfaatnya hanya bisa dirasakan ketika kita memasuki rumah tersebut, misalnya sebagai tempat berlindung dari terpaan sinar matahari, dari hujan, bisa dipergunakan untuk istirahat. Intinya, rumah memiliki manfaat untuk tempat tinggal. Yang kedua, gambar di situ ada gambar uang. Dari sisi aspek materi, uang tersebut adalah berupa bentuk fisik yang didesain sedemikian rupa sehingga menarik manusia dengan mencantumkan nominal angka sebagai nilai uang tersebut. Secara fisik, uang itu dapat dihadirkan di hadapan kita. Sedangkan dari sisi bentuk manfaatnya, uang adalah sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran. Kemudian gambar selanjutnya di situ ada mobil. Dari aspek materinya adalah dalam bentuk fisik. Misalnya berupa city car, beroda 4, warna biru, dan dapat dihadirkan di hadapan kita. Sedangkan dari aspek bentuk manfaatnya, mobil adalah sebagai alat transportasi untuk bepergian dan lain sebagainya. Begitupun dengan motor, kemudian ikan, makanan, kue, sepeda, buku, kemudian sawah, ladang, memiliki bentuk materinya berupa bentuk fisik dan manfaat yang melekat pada materi tersebut. Coba kita bandingkan dengan gambar selanjutnya, yaitu kedua mempelai yang sudah selesai
akad nikah menjadi suami istri. Apakah istri itu merupakan harta bagi suaminya? Atau sebaliknya, suaminya menjadi harta bagi istrinya? Atau gambar anak-anak yang sedang tersenyum dan terlihat lucu? Apakah anak-anak adalah harta bagi orang tuanya? Jika dilihat dari segi makna al-mal secara bahasa jelas bahwa baik istri bagi suaminya atau suami bagi istrinya ataupun anak-anak bagi orang tuanya bukanlah harta. Bukan pula materi, karena harta memiliki implikasi untuk disewakan, untuk diperjualbelikan atau menjadi objek transaksi. Sedangkan manusia tidak boleh menjadi objek transaksi. Oleh karena itu jelas bahwa manusia bukanlah harta. Karena kedudukan manusia itu bukan sebagai materi, tetapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Secara istilah, harta didefinisikan oleh mazhab Hanafi. Ma yamilu ilaihi taba'al insani wa yumkinu idkharu ila waqtil hajah. Au kana ma yumkinu hiyazatahu wa ihrazahu wa yantafi'u bihi. Segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Dalam definisi tersebut, yang disebut dengan harta itu memiliki indikator pertama, dapat dihadirkan ketika dibutuhkan. Yang kedua, dapat dimiliki. Yang ketiga, dapat disimpan. Yang keempat, dapat dimanfaatkan. Jika diperhatikan, indikator-indikator itu menunjukkan bahwa harta itu berupa materi. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafiyah, harta itu hanya bersifat materi saja. Sedangkan manfaat tidak termasuk ke dalam harta, tetapi manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Sementara jumhur ulama mendefinisikan harta kullu malahu qimatun yalzimu mutlafiha bidimanihi. Artinya, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Apabila kita perhatikan definisi menurut jumhur ulama tersebut, maka yang disebut dengan harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Mengapa? Karena manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta. Parameter ukuran harta itu bernilai atau tidak karena diukur dari kualitas dan kuantitas manfaat benda tersebut. Sebagai contoh, ada mobil dan plat besi sama-sama harta. Padahal mobil dibuat dari plat besi juga. Kira-kira mana di antara keduanya yang paling bernilai? Mengapa nilai atau harga mobil bisa lebih tinggi atau berbeda jauh dari plat besi bahan mobil? Bahkan harga mobil bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Sedangkan plat besi harganya ratusan ribu mungkin sampai jutaan rupiah. Hal ini dikarenakan karena manfaat yang dimilikinya berbeda. Mobil berguna sebagai alat transportasi,
Bahkan ketika kita akan bepergian, menggunakan mobil, dilengkapi dengan keamanan dan kenyamanan. Apakah plat besi dapat dijadikan sebagai alat transportasi? Misalnya, menjadikan plat besi terbang ketika akan bepergian menggunakan plat besi seperti kisah Aladin menaiki sajadah terbang. Apakah bisa seperti itu? Tentunya tidak. Oleh karena itu, mobil lebih bermanfaat dari plat besi. Dengan demikian, jika dibandingkan, sebenarnya yang memberikan nilai itu bukan materinya, tetapi manfaat materi tersebut. Sehingga menurut jumhur ulama, bahwa manfaat termasuk ke dalam harta. Dari perbedaan definisi tentang harta tersebut berimplikasi hukum. Contoh kasusnya, apabila seseorang merampas atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa seizin yang punya, itu yang disebut dengan gosok. Gosok itu menggunakan harta orang lain tanpa seizin terlebih dahulu atau izinnya belakangan. Itu namanya gosok. Nah, para ulama fikih sepakat mengenai gosok ini bahwa perbuatan gosok itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukan perbuatan gosok termasuk berdosa. Kenapa demikian? Karena hal itu telah disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Daruqutni dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an disebutkan, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitoyibin nafsihi. Harta seorang muslim tidak halal. Kalau disebut tidak halal berarti haram. Jadi tidak halal dipergunakan oleh muslim lainnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Itu hukum dari gosok. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana implikasi perbedaan definisi harta itu terhadap kasus ini? Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan gosok dapat dituntut ganti rugi. Kenapa? Karena dia memanfaatkan kendaraan tersebut dan kendaraan itu mempunyai nilai harta. Artinya memanfaatkan itu, manfaat kendaraan itu yang diambil oleh orang yang melakukan gosok itu bernilai harta. Oleh karena itu, orang tersebut dapat dikenakan ganti rugi. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, orang tersebut yang menggosok harta orang lain tidak dikenakan ganti rugi. Kenapa? Karena orang tersebut bukan mengambil hartanya, tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan tersebut. Dan manfaat kendaraan itu bukan harta. Oleh karena itu, yang diminta ganti rugi adalah harta. Sementara manfaat menurut mazhab Hanafiyah bukanlah termasuk harta. Meskipun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan gosok, pemanfaatan milik orang lain tanpa izin. Karena menurut mereka, manfaat sebagai hak milik tetap bisa dijadikan mahar dalam perkawinan dan wajib dizakati. Kasus yang kedua, ini implikasi dari perbedaan definisi tentang harta antara jumhur ulama dengan mazhab Hanafiyah. Kasus kedua, apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain, kemudian pemilik rumah tersebut meninggal dunia.
Nah, hukum kasus tersebut, jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berbeda pendapat disebabkan perbedaan mendefinisikan tentang harta tadi. Menurut ulama jumhur, kontrak sewa menyewa rumah berlangsung terus sampai habis masa kontraknya. Sekalipun pemilik rumah telah wafat, karena manfaat termasuk harta, maka sewa menyewa rumah dapat diwarisi. Sedangkan menurut mazhab ulama Hanafiyah, kontrak sewa dibatalkan. Kenapa? Karena pemilik rumah sudah wafat dan rumah harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Karena manfaat dalam bentuk sewa rumah itu tidak termasuk harta. Oleh karena itu, manfaat benda, manfaat rumah, yakni sewa rumah tersebut tidak bisa diwariskan. Karena tadi tidak termasuk ke dalam harta. Saudara sekalian, ini sejalan dengan jumhur ulama, As-Siddiqi memerinci karakteristik harta. Yang pertama, harta adalah selain manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar. Harta sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia ataupun oleh sebagian manusia. Harta adalah sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, mempunyai harga, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan. Harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Jika dilihat dari komponen harta, yang disebut harta itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama, unsur aniyah, yaitu harta harus ada wujudnya dalam kenyataan. Oleh karena itu, manfaat harta tidak masuk dalam kategori harta, tetapi termasuk pada milik atau hak. Unsur yang kedua adalah unsur urf, adat. Artinya bahwa segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Jadi sesuatu itu disebut harta karena seluruh manusia atau sebagian manusia memandangnya sebagai harta. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi harta. Harta termasuk pada kebutuhan pokok manusia. Para ulama memasukkan persoalan harta dalam ad-daruriyatul khamsah, 5 keperluan pokok, yakni din, nafs, akal, nasal, dan mal. Ini yang kelima itu adalah harta. Kemudian yang kedua, adanya hukuman bagi pencuri. Merupakan bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atas hak milik seseorang. Jadi, harta itu dalam Islam dilindungi. Sehingga orang yang mencuri harta milik orang lain, jikalau sudah mencapai nisab, maka hukumannya hudud, yaitu dipotong tangan. As-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka tangan keduanya dipotong. Yang ketiga, bahwa kita memiliki kebebasan untuk memiliki harta dan memanfaatkannya. Akan tetapi, sebatas yang direstui oleh syara. Jadi tetap memiliki harta,
menggunakan harta dalam batas-batas yang direstui oleh syara. Oleh karena itu, tidak boleh kemudian kita sebagai pemilik harta yang memanfaatkan harta melakukan ta'assub fi istimalil haq. Apa itu ta'assub fi istimalil haq? Berbuat sewenang-wenang dalam penggunaan harta. Contohnya, yang paling sederhana, kita memiliki spidol. Spidol dibeli dari uang kita. Yang menuliskannya kita, tetapi kemudian dijadikan alat untuk mencoret-coret tembok. Nah, itu termasuk ta'assub fi istimalil haq. Makanya penggunaan yang seperti itu bertentangan dengan syara dan tidak diperbolehkan. Atau kemudian kita punya kendaraan bermotor roda 2. Motor dibeli dari uang kita. Yang menjalankan kita, yang menyalakan kita. Tapi kemudian suaranya mengganggu masyarakat. Nah, itu termasuk ta'assub fi istimalil haq. Tidak boleh penggunaan harta kita mengganggu orang lain. Nah, yang selanjutnya penggunaan harta harus dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya untuk tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta merupakan salah satu sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilikan dan penggunaan harta harus berdampak manfaat dan maslahah bagi orang lain, karena harta memiliki fungsi sosial. Jadi manfaat harta itu bukan hanya bagi pemiliknya, tetapi harus bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, penggunaan harta bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga membantu kesejahteraan orang. Karena dalam harta seseorang, di dalam Islam, bahwa dalam harta seseorang ada hak orang lain. Tadi, harta memiliki fungsi sosial. Inna fil mali haqqu siwa zakah. Sesungguhnya pada setiap harta seseorang ada hak orang lain selain zakat. Jadi ketika kita bekerja, mendapatkan keuntungan, mendapatkan gaji, dan sudah mencapai nisab, kita yang kerja, gajinya untuk kita, keuntungannya untuk kita, tapi sudah mencapai nisab, maka dalam harta kita ada hak orang lain. Selanjutnya, pembagian harta dan hukumnya. Berdasarkan kebolehan memanfaatkannya secara syara, harta dibagi dua. Ada harta mutakawim dan ada harta goir mutakawim. Apa itu harta mutakawim? Harta yang halal untuk dimanfaatkan. Apa saja harta yang halal untuk dimanfaatkan? Ya, harta selain yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, harta goir mutakawim, yaitu harta yang tidak halal atau harta yang haram untuk dimanfaatkan. Seperti apa? Babi, khamr, darah, ya. Yang makanan yang memberikan madarat itu termasuk harta goir mutakawim. Akibat hukumnya dari harta mutakawim dengan goir mutakawim, maka umat Islam tidak boleh menjadikan harta yang tidak halal sebagai objek transaksi. Jadi tidak boleh kemudian seorang muslim melakukan transaksi jual beli khamr, jual beli darah, jual beli babi. Itu tidak boleh. Yang kedua, menurut jumhur ulama, bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi apabila mereka merusak atau melenyapkan harta tidak halal tersebut.
Nah, menurut ulama Hanafiyah, umat Islam tetap wajib membayar ganti rugi jikalau merusakkan atau melenyapkan harta yang tidak halal. Terutama harta tidak halal tersebut, harta haram tersebut adalah milik kafir zimmi. Yang kedua, berdasarkan segi jenisnya. Ada harta tidak bergerak, tanah, rumah. Kemudian yang kedua ada harta bergerak, pena, buku, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, akibat hukumnya dari perbedaan harta bergerak dan tidak bergerak. Yang pertama adanya hak sub'ah. Hak sub'ah itu adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang terhadap rumah tetangganya yang akan dijual, agar rumah tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada tetangganya. Jadi, kalau kita punya rumah kemudian dijual, maka tetangga kita punya hak sub'ah. Harus ditawarkan pertama kali kepada tetangga dekat kita. Tidak boleh langsung dijual ke orang yang jauh. Kecuali kalau tetangga kita sudah tidak mampu, baru dijual kepada orang lain, ya, orang jauh boleh. Yang kedua, harta yang boleh diwakafkan. Menurut ulama Hanafiyah, benda tidak bergerak atau benda bergerak yang sulit dipisahkan dari benda tidak bergerak itu boleh diwakafkan. Sementara menurut jumhur ulama, kedua jenis harta tersebut dapat diwakafkan. Nah, seorang wasi, orang yang diberi wasiat, yang berkewajiban memelihara harta anak kecil, tidak dibenarkan menjual harta tidak bergerak milik anak kecil tersebut, kecuali dalam hal-hal yang amat darurat, amat mendesak. Menurut Abu Yusuf dari Hanafiyah, gosab tidak mungkin terjadi pada harta tidak bergerak. Karena salah satu syarat gosab itu adalah barang yang digosab dikuasai dan dipindahkan oleh orang yang menggosabnya. Akan tetapi menurut jumhur ulama dan As-Saibani, gosab mungkin saja terjadi pada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Karena di situ kemudian ada manfaat. Dan manfaat itu menurut jumhur ulama termasuk ke dalam harta. Nah, jadi kalau misalnya ada tanah kosong milik orang lain, kemudian kita tanami, maka menurut jumhur ulama dan As-Saibani bahwa menanami tanah kosong milik orang lain tanpa izin di awal dari pemiliknya, maka termasuk perbuatan gosab dan itu diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga berdasarkan pemanfaatannya. Ada harta istimali. Apa itu harta istimali? Harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh. Sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan. Contohnya lahan pertanian, rumah, buku. Kalau menyewa lahan pertanian, meskipun sudah 1 tahun, 2 tahun dipergunakan, harta pertanian itu, lahan pertanian itu tetap utuh. Rumah, meskipun sudah dikontrakkan beberapa tahun, tetap rumahnya ada. Buku ketika disewakan, dipinjamkan, bukunya tetap ada. Maka lahan pertanian, rumah, buku, itu disebut dengan harta istimali. Yang kedua adalah harta istihlaki. Harta istihlaki itu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat pada menghabiskan harta tersebut. Contohnya sabun, pakaian, makanan. Misalnya kita punya teman kemudian meminjam sabun sampai sabunnya habis. Nah, itu harta istihlaki. Ya. Kemudian kita meminjam makanan misalnya. Ya, meminjam roti itu. Kemudian dimakan rotinya kan habis tuh. Itu harta istihlaki. Pakaian sampai lusuh dipakai. Itu harta istihlaki.
Nah, akibat hukumnya dari pembagian harta seperti itu, yang pertama, harta yang bersifat istikhlaki, yang habis ketika dipakai, dipergunakan, akadnya hanya bersifat tolong-menolong. Seperti meminjam sabun, tadi meminjam makanan, atau meminta makanan, gitu ya, meminjam pakaian, meminjam pulpen misalnya, ya, meminjam pulpen untuk mencatat sampai tintanya habis. Nah, itu akadnya bersifat tolong menolong di situ. Yang kedua, harta yang bersifat istimali. Di samping sifatnya tolong menolong, juga dapat ditransaksikan dengan mengambil imbalan seperti ijaroh, melakukan sewa menyewa. Gitu. Misalnya tadi ada lahan sawah, ya, kemudian tidak dipergunakan oleh pemiliknya, tapi kemudian ada orang yang ingin menggunakannya. Nah, boleh digunakan, tapi harus seizin pemiliknya terlebih dahulu, tanpa imbalan, boleh itu dalam rangka tolong-menolong. Tetapi ketika pemiliknya kemudian mensyaratkan untuk minta imbalan, maka terjadilah di situ ijaroh, sewa, menyewa. Yang keempat, berdasarkan ada atau tidak adanya harta sejenis di pasaran. Itu ada harta al-misli, yaitu harta yang ada jenisnya di pasaran, harta yang ditimbang atau ditakar seperti beras, gandum, kapas, besi, dan kedua harta alkimi, harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya akan tetapi setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan pepohonan, itu kan berbeda, satuan logam, alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, pembagian harta berdasarkan al-misli dan al-kimi ini berakibat hukum. Yang pertama, dalam harta al-kimi tidak mungkin terjadi riba. Sedangkan dalam harta al-misli dapat terjadi transaksi yang mengarah pada riba. Yang kedua, dalam suatu kerjasama harta yang bersifat al-misli, seorang mitra diperbolehkan mengambil bagiannya ketika mitranya sedang gaib, sedang tidak ada di tempat. Tetapi dalam harta al-kimi, masing-masing pihak diperbolehkan mengambil bagiannya selama pihak lain tidak ada di tempat. Bila harta bersifat al-misli dirusak seseorang dengan sengaja, maka wajib diganti dengan harta yang sejenis tadi. Kenapa? Karena al-misli itu harta yang ada semisal di pasaran di situ. Makanya harus diganti dengan yang sejenis. Sedangkan harta yang bersifat alkimi, ganti ruginya dibayar dengan memperhitungkan nilainya. Yang selanjutnya berdasarkan status harta. Ada harta al-mamluk, ada harta mubah, ada harta mahjur. Apa itu al-mal mamluk? Harta yang telah dimiliki baik pemiliknya pribadi maupun badan hukum. Ya, baik milik pribadi atau milik berserikat. Sedangkan al-mal mubah adalah harta yang tidak dimiliki seseorang seperti air di sumbernya, hewan dan kayu di hutan belantara, ikan di laut lepas, itu bebas dimanfaatkan oleh setiap orang dengan catatan tidak merusak kelestarian alam, tidak dihabiskan habitatnya, itu diperbolehkan. Harta mubah. Yang ketiga, al-mal mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara untuk memilikinya. Kenapa? Ya, baik karena harta tersebut dijadikan sebagai harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi harta seperti ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau ada harta wakaf, maka tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Atau harta milik umum untuk kepentingan umum tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya,
Kalau jalan itu kan sudah diperuntukkan untuk kepentingan umum. Tapi kemudian jalan itu dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya pribadi. Nah, itu tidak boleh. Di situ, ya. Akibat hukumnya al-mal al-mamluk, ya. Yang pertama, jika harta tersebut milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan undang-undang. Di sini masyarakat tidak boleh merusaknya dan menjadikannya milik pribadi. Jadi seperti misalnya tambang-tambang, ya, tambang emas, tambang perak, dan lain sebagainya, itu harus dimiliki oleh negara, ya, dan tidak boleh diprivatisasi. Itu. Jadi negara yang mengatur untuk siapa negara, bukan untuk kelompok orang, akan tetapi hasilnya untuk masyarakat banyak. Gitu. Jika harta itu milik orang tertentu, maka pemilik bebas menggunakan haknya, baik dalam bentuk pernyataan maupun perbuatan, tentunya dengan batasan hak-hak orang lain, tidak mengganggu hak-hak orang lain. Nah, jika harta tersebut milik berserikat antara beberapa orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak serikatnya. Itu akibat hukumnya dari harta mamluk, harta mubah, dan harta mahzur. Ini akibat hukum khusus untuk harta al-mamluk. Baik, saudara sekalian, untuk materi tentang harta, mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugasnya nanti tinggal dilihat di Google Classroom. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.